Bagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari penelitian jurnal. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gregorius Kurniawan. Saya Daniel. Saya Daniel Kurniawan. Saya Alda. Saya Rani. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan globalisasi dan digitalisasi yang berlangsung sangat pesat telah menciptakan lingkungan pemasaran yang semakin dinamis dan kompleks. Perubahan perilaku konsumen yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, serta meningkatnya persaingan antar merek mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Dalam situasi tersebut, strategi cross-industry marketing co-branding menjadi salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan karena mampu melampaui batas antar industri, mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak, serta menciptakan pengalaman yang lebih unik dan bernilai bagi konsumen. Melalui kolaborasi ini, perusahaan tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasar, namun juga meningkatkan daya saing dan memperkuat citra merek di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya adalah latar belakang persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi dan digitalisasi menuntut perusahaan untuk terus menciptakan strategi pemasaran yang inovatif agar mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan merek. Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah kolaborasi lintas industri atau cross industrial collaboration dan CO branding. Meskipun strategi ini terbukti mampu meningkatkan inovasi, memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas konsumen, serta memperkuat citra merek, keberhasilan selalu dapat dijamin. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan publikasi yang berkaitan dengan cross-industry, marketing, co-branding, serta pertumbuhan merek. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menguji, menganalisis berbagai teori serta kasus kolaborasi merek yang telah diterapkan oleh perusahaan dari berbagai industri. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana strategi cross-industry, marketing, dan cross-branding dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta memperkuat citra merek. Melalui pendekatan ini, penelitian berupa memperoleh gambar yang komprehensif mengenai manfaat, faktor keberhasilan, dan risiko yang mungkin muncul dalam penerapan strategi kolaborasi merek sebagai upaya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan merek di era persaingan bisnis yang semakin dinamis. Implikasi atau dampak temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi cross industry, marketing, dan co-branding dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan merek. Melalui kolaborasi dengan merek lain, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kesadaran merek, serta menarik minat konsumen baru. Selain itu, kolaborasi yang tepat mampu menciptakan inovasi produk dan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin kuat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan perlu memilih mitra yang sesuai dengan citra nilai merek yang dimiliki. Kesalahan dalam memilih mitra atau terlalu sering melakukan kolaborasi dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan berpotensi menurunkan citra merek. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cross industry marketing dan co-branding merupakan strategi pemasaran yang efektif dalam mendukung pertumbuhan merek. Strategi tersebut mampu meningkatkan inovasi, memperluas pasar, memperkuat citra merek, dan meningkatkan loyalitas konsumen. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi pada kesesuaian antara merek yang bekerja sama, kreatif dalam membangun produk, serta promosi yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan merancangkan kolaborasi secara matang agar manfaat yang dapat diperoleh dapat dimaksimalkan dan berlanjut.
dari kelompok kami. Jika ada penyampaian yang tidak sesuai atau kalimat yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Sekedung kading pak dung